Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Saat ini kita sudah sampai kata mutiara yang ke-68. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat dan mohon disimak, dikaji dan ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbirun an kulli ma syahida wa dzakirun li kulli ma 'alima fastadillah bidzalika 'ala wujudi jahli. Man, adapun barang siapa ra'aita yang telah melihat hu akan man, melihat mujiban, orang yang selalu menjawab, angkul lima su'ila, dari segala sesuatu su'ila yang dipertanyakan, wa mu'abbiron, dan selalu mengungkapkan, angkul lima, dari segala sesuatu syahida, yang telah menyaksikan. Siapa mu'abbir? Wa zakiron, dan orang yang selalu menjelaskan atau menerangkan, ikul lima, terhadap segala sesuatu, alimah, yang telah mengetahui. Siapa zakiron? Kalau sudah seperti itu, fastadil, maka jadikanlah dalil atau bukti. Bidzalika, akan hal itu mujiban wa mu'abbiron wa zakiron, ala wujudi jahlihi, menunjukkan atas adanya kebodohan daripada man. Pada kata mutiara yang ke-68 ini ada 3 fikrah, ada 3 pemikiran, ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh kita biar tidak termasuk dikategorikan orang bodoh. Pertama adalah mujiban, sebagai orang yang menjawab. Yang kedua sebagai mu'abbiron, orang yang selalu memberikan ungkapan. Dan yang ketiga wadzakiron, orang yang selalu menjelaskan atau menerangkan. 3 kelompok ini, 3 komunitas ini adalah orang-orang yang menunjukkan kebodohan. Komunitas 3 ini adalah komunitas yang disebutkan di sini sebagai komunitas yang bodoh. Kenapa? Ketika engkau melihat ada orang yang menjawab terhadap segala sesuatu yang ditanyakan, dia selalu memberikan jawaban, itu disebut orang bodoh. Misal ada orang bertanya, pertanyaan apapun dari semua pertanyaan itu, kemudian oleh seseorang itu dijawab. Orang yang selalu menjawab terhadap segala sesuatu yang ditanyakan dari penanya, kalau ada orang yang seperti itu menunjukkan atas kebodohan. Kenapa kultu saya katakan amma wajhu jahlihi, adapun alasan kebodohannya orang yang selalu menjawab terhadap setiap apa yang ditanyakan, fi kaunihi, karena keberadaannya, karena keberadaannya man,
itu mujiban, selalu menjawab an kulli ma su'ila, dari segala apa yang kita. Jadi alasan kebodohannya seseorang yang menjawab terhadap seluruh pertanyaan-pertanyaan itu, ini alasannya. Falamma yaktadhihi, ketika menuntut akan ma, apa haluhu, perilakunya man itu minal ihatoti, termasuk meliputi, menguasai, meliputi bil ulumi, akan ilmu-ilmu. Karena ketika ada orang ditanya dari sekian banyak pertanyaan selalu dijawab itu, maka menuntut daripada orang yang ditanya tadi, orang yang menjawab tadi akan dituntut untuk menguasai dengan ilmu-ilmu, seluruh daripada itu. Ini alasannya disebut bodoh itu karena yaktadhihi haluhu minal ihatati bil ulumi, karena dia akan dituntut, keberadaan orang yang selalu menjawab terhadap seluruh pertanyaan-pertanyaan itu dituntut untuk menguasai, untuk meliputi itu artinya menguasai bil ulumi, akan keseluruhan daripada itu. Padahal manusia itu sangat terbatas. Tidak ada yang muhitun bi ilmi, itu tidak ada yang mempunyai otoritas muhitun bi ilmi, itu hanya Allah. Kok bisa-bisanya orang itu setiap ada pertanyaan, pokoknya ada pertanyaan selalu dijawab, setiap ada pertanyaan itu dijawab. Itu menunjukkan seakan-akan orang itu dituntut menguasai ilmu secara keseluruhan. Orang itu mampu menguasai ilmu. Padahal waqad qala ta'ala, dan sungguh telah dawuh siapa Allah Ta'ala, wa ma utitum, dan tiada utitum apa yang diberikan kepada kalian semua minal ilmi, dari ilmu, illa qalila, kecuali yang diberikan ilmu kepada manusia itu illa qalilan, kecuali sedikit. Maka itu hati-hati, jangan semua pertanyaan setiap ada orang tanya dijawab. Ada orang tanya, apalagi pertanyaan itu sangat bervariasi akan disiplin ilmunya. Kalau wajar lah kalau Anda pakar di ilmu fikih satu misal, Anda bisa memberikan jawaban dengan ilmu fikih. Tapi kalau Anda kemudian kepakaran Anda itu di ilmu fikih, sementara pertanyaan-pertanyaan itu terkait dengan ilmu-ilmu tasawuf satu misal, sekalipun Anda itu seorang yang alim, maka harus membatasi diri. Tidak semua dijawabkan, tidak semua harus dijawab. Sebab ketika Anda menjawab terhadap setiap apa yang ditanyakan dari disiplin ilmu yang sangat komprehensif itu, maka menuntut kepada seorang itu untuk menguasai, meliputi bil. Sedangkan manusia itu terbatas, tidak punya otoritas muhitum bil ilmi. Yang punya otoritas muhitum bil ilmi itu hanyalah Allah. Ini namanya su'ul adab. Fa'ayu jahlin, fa'ayu jahlin, maka ada pun mana kebodohan a'dhamu, yang jauh lebih agung, miman, dibandingkan orang yu'aridu, yang bertentangan atau yang menentang siapa man kalamallahi, akan kalamullah, akan kitab Allah, akan dawuh Allah. Ini satu argumentasi atau alasannya. Kenapa orang yang selalu menjawab dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu, dia selalu menjawab, ini satu titik alasannya. Karena manusia ketika dia harus menjawab terhadap seluruh dari pertanyaan-pertanyaan, maka seseorang itu dituntut untuk ihatoh, namanya meliputi bil ulum. Sedangkan ilmu manusia sangatlah terbatas. Sebagaimana dawuhnya Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila.
yang jauh lebih bodoh ya daripada orang yang bertentangan dengan kalam. Kalamullah menyebutkan bahwa ilmunya Allah itu yang diberikan manusia sedikit. Kok bisa dia menguasai seluruh ilmu? Itu namanya su'ul adab. Itu argumentasi atau alasan pertama. Alasan yang kedua adalah walima fihi aidon minat takarrufi. Bahaya ini juga. Walima dan karena sesuatu fi di dalam ma aidon juga ya, itu minat takallufi, termasuk bagian daripada takalluf. Takalluf itu artinya orang yang memaksakan diri ya, orang yang selalu mengada-ngada untuk memberikan jawaban padahal dia tidak mampu, karena dia merasa nanti ya tidak disebut alim, tidak disebut pakar, sehingga setiap pertanyaan itu harus bisa dijawab. Maka itu yang dikhawatirkan memunculkan apa yang disebut dengan takalluf. Ya. Tentu kalau bicara takalluf, ya, nanti efeknya sangat luar biasa. Bisa karena sombong, ya, bisa karena sombong, karena tidak ingin ketahuan kalau dia itu ada kelemahannya. Kalau sudah takalluf, yang kedua, kalau ditakallufkan, kalau memang dipaksakan dia harus menjawab, boleh jadi akhirnya bohong dia. Bohong. Ini banyak aspek-aspek yang ditimbulkan oleh karena takalluf. Nah, di antara orang yang selalu menjawab terhadap setiap pertanyaan itu harus dia jawab itu, jangan-jangan bahwa itu juga karena adanya faktor takalluf. Dan takalluf itu nanti ujungnya akan atau berefek kepada beraneka ragam daripada palsuan dan kepalsuan. Waqad qala dan sungguh telah dawuh siapa Allah Ta'ala, kul katakanlah Muhammad la as'alukum alaihi ajrun wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah la as'alukum, aku tidak meminta kum kepada kalian alaihi atas sesuatu ajrun, upah, katanya Allah. Bilang Muhammad, aku nggak minta upah. Wama dan tiada anak adapun aku itu minal mutakallifina, bukan termasuk orang-orang yang selalu mengada-ngada atau memaksakan diri. Ya kalau memang perlu dijawab, kalau nggak perlu dijawab, jangan dijawab. Toh andaikan kamu tidak bisa menjawab pun, bahwa tidak mengurangi, ya aku tidak akan meminta kamu untuk membayar upeti, membayar kerugian. Bilang itu, jangan seluruh pertanyaan itu kemudian dijawab yang kemudian menimbulkan takalluf. Wama dan tiada anak adapun aku itu muntal mutakallifina, termasuk golongan orang-orang yang selalu membebani diri, orang yang mengada-ngada, menguat-nguatkan. Aduh loh, kalau bisa ya saya bisa. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan itu? Banyak sekali kan, ketika Nabi tidak bisa menjawab, ya beliau menunggu wahyu kan. Dan itu seringkali Nabi, tidak satu kali, dua kali, seringkali Nabi ketika wahyu itu belum datang, Nabi pun tidak mau memberikan jawaban. Maka itu Nabi tidak mau memaksakan, masih menunggu daripada apa? Ayat-ayat atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu seperti itu. Karena kita adalah manusia yang sangat terbatas dengan kemampuan dan keilmuan. Nah, orang itu kadang-kadang merasa malu kalau dia menjawab ana la adri, aku nggak ngerti. Dia nggak paham bahwa rahasia ana la adri itu sesungguhnya bagian daripada keilmuan. Nanti akan dijelaskan di bawah. Wa qala dan dawu alaihi salatu wassalamu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ana adapun aku, wa atqiya'u ummati, dan orang-orang yang atqiya, yang menjaga, orang-orang yang selalu menjaga, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu menjaga dari umatku, itu baro'at, itu baro'un, orang yang membebaskan diri minat takallufi, dari
aku dan umatku itu termasuk golongan orang-orang yang bebas dari takalluf. Dari takalluf itu apa ya? Kalau memang nggak bisa ya saya bilang nggak bisa. Kalau belum ada jawabannya, belum ada jawaban. Itu penting, kayak gitu tuh penting. Karena kalau enggak, itu akan nanti menimbulkan, diantaranya menimbulkan kebohongan dan kepalsuan dari jawaban-jawaban. Yang kedua juga akan menimbulkan, kalau toh bisa itu semuanya akan menyebabkan riya, takabur. Maka kita harus bebas dari itu. Nabi menstatuskan bahwa aku dan umatku itu orang yang bebas dari takabur. Maka itu jangan merasa minder, jangan merasa rendah, jangan merasa dianggap orang bodoh ketika kita terhadap pertanyaan-pertanyaan kita tidak menjawab. Tidak menjawab itu ada banyak faktor yang melatar belakang. Boleh jadi bahwa pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan menimbulkan persoalan baru. Satu misal ada orang masih tanya bagaimana melaksanakan maulid, dan yang bertanya ketepatan adalah orang yang berbeda dengan paham kita. Toh nanti ujung-ujungnya bukan mencari solusi, tapi justru mencari problem, persoalan dan pertengkaran. Bilang aja analah adri, cukup aku nggak tahu. Kecuali kalau penanya itu mengindikasikan bahwa betul-betul dia tidak tahu. Memang untuk mencari pencerahan, untuk mencari kebenaran, untuk mencari satu pegangan, ya, untuk memutuskan kebimbangan di dalam dirinya, kemudian butuh orang-orang yang bisa berikan jawaban. Itu baru. Kalau memang penanya itu adalah orang yang sudah ahli debat, orang yang sudah banyak literasinya, orang yang sudah banyak, terus bertanya seperti itu, apa sih ketika kalau Anda jawab? Adakah manfaat dari jawaban? Tentu justru akan menimbulkan persoalan-persoalan. Maka di tasawuf itu diajarkan seperti itu. Wala yahlu, dan tidak sepi atau tidak bebas. Siapa sahibut takallufi, orang yang mengada-ngada, orang yang membebani diri, memaksakan dirinya mampu. Nah ini, ketika orang itu sudah punya takalluf, sifat takalluf atas jawaban-jawaban, atas pertanyaan-pertanyaan, ya, atas pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dijawab itu, ya, itu menimbulkan takalluf. Dan pasti bahwa shahibut takalluf tidak pernah lepas minat tasannu'i, dari kepura-puraan. Tasannu, ya, tasannu itu seakan-akan dia bisa berpura-pura. Itu memaksakan seperti itu akhirnya. Wa tazayyuni, dan berhias-hias diri. Jadi bagaimana dia tidak martabatnya turun, ya, dijaga dengan terus seperti itu. Itu gara-gara apa? Gara-gara takalluf. Wa adapun tasannu wa tazayyun itu min sya'nil jahli, termasuk bagian daripada perilaku kebodohan billahi kepada Allah. Karena begini, laukana, karena laukana andaikan ada siapa sahibut takalluf, itu aliman, orang yang alim, bi dengan laktafa, maka menganggap cukup bi ilmihi, dengan ilmunya, wa arafa, dan mengerti qadrahu, akan kemampuannya, kemampuan sahibut takalluf. Sebab kalau dia itu adalah orang yang sahibut takalluf itu andaikan orang alim, maka cukup dengan ilmu, cukup dengan pengetahuannya, itu aja cukup sudah. Ya. Cukup dengan bagaimana dia berikan jawab. Jadi kalau dia tidak puas, ya usah kamu paksa-paksa untuk terus menjawab. Bagi orang yang shahibut takalluf, orang yang punya takalluf tapi dia orang alim, maka pasti dia memutuskan, ya, mencukupkan dengan pengetahuannya, dan dia mengetahui akan kadar kemampuannya.
Wa fi ba'dil ahbari, maka itu ada di dalam sebagian riwayat hadis, asa akan hidup siapa man, orang arafa yang mengenal qadrahu akan kemampuan. Orang yang akan selalu eksis itu di dalam kehidupannya adalah orang yang mengenal akan kemampuan diri. Itu baru disebut orang yang hidup. Jadi orang hidup itu adalah orang yang mengenal kepada kemampuannya. Ya sudah, kalau memang tidak mampu ya sudah jawab, saya nggak bisa. Ngapain harus takaluf? Ngapain harus memaksakan diri? Ini pentingnya ya, kita jangan ketika ada seluruh persoalan pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab. Itu menunjukkan kebodohan. Wasuila, dan ditanyakan siapa ba'duhum, sebagian ulama sufi, anil ilmin nafi', tentang ilmu nafa', ilmu yang bermanfaat. Suatu ketika bahwa sebagian ulama pernah ditanya tentang ilmu manfaat. Gimana sih ilmu manfaat itu? Faqala, maka jawab siapa ba'du, anta'rifa qadraka wala tata'adda tawraka. Yang disebut ilmu manfaat adalah anta'rifa, yaitu engkau mengenal qadraka akan kemampuanmu, wala tata'adda, dan tidak melampaui tawraka akan kemampuan atau tingkatan. Kalau memang tingkatanmu kelasnya kelas S1, ya sudah di S1 saja Anda itu harus memberikan jawab. Jangan kemudian berusaha menjadi S2, S3. Jadi harus mengenal kepada kemampuan dan jangan dipaksakan. Jangan sampai melampaui dari kekuatan. Sehingga kalau nanti melampaui dari kekuatanmu, yang muncul adalah apa itu? Memaksakan diri, yang disebut dengan takalluf tadi. Wa qala ba'dul muhaqqiqin, sama dengan orang yang ketika belajar ilmu tasawuf. Jadi kamu harus mengenali kadar. Kalau memang tingkatmu itu masih di pangkat suluk, masih di perjalanan, orang yang masih menempuh kemampuanmu itu, maka jangan sampai melampaui untuk mengenali, untuk mengetahui tentang ilmu hakikat. Jangan sampai melampaui itu. Kalau masih di kelas S1, jangan kemudian melampaui kepada S2. Jadi sesuaikan dengan posisimu, dengan kemampuan. Wa qala, dan dawu siapa ba'dul muhaqqiqin, sebagian orang ahli hakikat. Idza qala al alim, apabila berkata siapa alim, orang alim, la adri, aku tidak ngerti, usibat, akan ditimpa apa maqatiluhu untuk membunuhnya. Artinya ya, orang alim apabila berkata la adri, itu pasti biasanya usibat maqatiluhu, ya, akan biasanya akan, kalau ibaratnya pedang itu memakan dirinya sendiri, ya. Jadi makan tuannya, pedang yang menyerang kepada tuan. Memang itu konsekuensi. Oh, disebut alim kok kemudian dia menjawab la adri. Ya, itu sama dengan orang punya pedang mengenai dirinya. Ya, nggak masalah. Daripada kita takalluf, ya, daripada kita menuntut untuk menguasai seluruh ilmu, padahal otoritas muhitum bil ulum itu hanyalah Allah. Sampai segitu itu loh orang sufi itu mengajarkan kepada kita, karena nanti endingnya itu juga akan melahirkan kesombongan, kecongkaan, ketakaburan, riya. Kalau kita tidak mengetahui akan kemampuannya diri kita sendiri. Karena kalau tidak mengetahui kemampuannya itu, maka akan tak terkontrol. Ya. Wa qala, dan dawuh Imam Ghazali fil Ihya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kana salafus soleh. Ini tradisinya orang-orang soleh dulu.
ulama-ulama dulu tradisinya begitu. Dia selalu bertanya, siapa ahaduhum, salah satu dari mereka, anil mas'alati, tentang masalah al-wahidati satu. Wa yadfa'u, maka menolak. Siapa ahaduhum, karena salafus soleh yas'alu, bertanya siapa ahaduhum, salah satu di antara mereka, anil mas'alatil wahidati, tentang masalah. Wa yadfa'u, maka menolak kalau ada orang bertanya itu menolak. Siapa ahaduhum, menolak as-sa'ila, kepada penanya, ila ghairihi, untuk yang lain. Summa yadfa'u, kemudian menolak ghairihi itu ilashu, kepada sa'il, fa'ilnya di belakang. Summa yadfa'u, kemudian menolak kepada si sa'il, siapa asani, yaitu orang kedua, ila akhara, sehingga kepada yang lain. Summa kadzalika, kemudian seperti itulah ya salafus saleh dulu, hatta, ketika ada orang bertanya, hatta yarji'a, sehingga kembali, yaitu ahadum ilal awali, kepada yang pertama. Jadi kalau ada orang yas'alu ahadum anil mas'al wahidah, di antara ulama soleh itu kalau bertanya kepada satu soal, maka satu soal itu, pertanyaan satu itu diberikan ya kepada penanya. Baik, Pak menolak kepada penanya, artinya kepada penanya itu ditolak. Ini kamu tanya kepada yang sana. Yang sana begitu juga, coba kamu tanyakan ke kiai sana. Dari kiai yang satu juga begitu, sudah tanyakan ke kiai yang sana. Itu lebih alim dari saya. La ila akhirna, sampai terus ya, hatta yarji'a, sehingga kembali ya sa'il ini, hatta yarji'a, sehingga kembali ya sa'il, penanya ilal awali, kepada yang pertama. Terus ditanya ke kiai ini, dari kiai, loh kamu sudah disuruh ke sini. Tanya lagi, loh kamu enggak kiai satu yang tadi, enggak, saya disuruh ke sini. Akhirnya seluruh kiai yang ditanya itu tidak ada yang mau disuruh kembali kepada kiai yang pertama. Seperti itu tradisinya ulama-ulama salaf dulu ketika ada pertanyaan. Wa kana, dan ada sifat ba'dhum, sebagian ulama salaf, idza suila an mas'alatin, idza suila, apabila ditanya siapa ba'dhum an mas'alatin, dari suatu masalah, yaqulu, maka kemudian berkata siapa ba'dhum, sebagian ulama itu berkata lisail, kepada penanya, idhab biya ilal qadhi, kesana kan, pergilah biya, dengan membawa masalah ini, ilal qadhi, kepada kiai pengurus di sana. Faqalladaha, kemudian mengalungkan ya akan masalah, fi unukihi, ada di lehernya si sa'il, artinya ditolak. Sudah tanya di sana aja, itu yang lebih alim daripada saya. Masya Allah, begitulah tradisinya. Enggak kemudian setiap pertanyaan dijawab, setiap pertanyaan. Ya kemungkinannya ini ada banyak faktor kenapa beliau menolak. Ya, sekalipun bahwa ketika dia menolak atau mengatakan la adri, itu akan menimpa muqatilu, ya muqatil, akan menimpa kepada dirinya, ya, akan semacam akan tidak terkenal, akan menimpa sesuatu yang tidak enak. Ada orang alim nggak tahu, ya beliau saking menjaganya. Ya diantaranya kalau memang betul-betul beliau tidak tahu, dan terlalu banyak ini pertanyaan, tidak satu kali dua kali, ini orang bertanya sudah berkali-kali. Apalagi yang tanya itu orang yang orang yang sudah berkali-kali dikasih jawaban, tapi juga tetap seperti itu, tidak berubah-ubah. Ibaratnya orang minta tausiah tentang tentang kemungkaran yang dilakukan.
Gimana saya ini yai kok masih juga berjudi? Dikasih argumentasinya, dikasih dalil-dalilnya, dikasih alasan-alasan haramnya orang main judi satu bisa. Tapi seiring dengan itu dia seringkali tetap bertanya itu. Akhirnya kan ini nggak perlu dijawab kan? Nggak perlu dijawab model-model seperti ini. Jadi tidak semua ya pertanyaan itu harus dijawab. Kalau ada orang setiap pertanyaan itu dijawab, itu menunjukkan kebodohan seseorang. Ada saat, ada waktu. Coba lihat bagaimana tradisinya salafus soleh. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan itu, beliau tidak menjawab, tapi beliau menolak kepada sa'il untuk kepada yang lain, bertanya kepada yang lain. Bayat fa'u, menolak siapa? Ahaduhum, salah satu ulama soleh, as-sa'il kepada penanya ila ghairi, disuruh tanya kepada yang lain. Summa yadfa'uhu sani ila akhar, summa kadzalik hatta yarji'a ila awali. Seperti itulah tradisinya ulama-ulama dulu. Maka itu ketika Anda melihat ada orang yang selalu menjawab pada setiap pertanyaan yang ditanyakan, orang yang model kayak gitu itu menunjukkan atas kebodohannya. Coba perhatikan bagaimana Imam Malik, seorang ulama madhab, orang yang hafal ribuan ratus hadis, orang yang hafizul Quran, orang yang warok luar biasa, orang yang hidup di kotanya Nabi. Waqad su'ilah, orang alim gimana? Ini termasuk gurunya Imam Syafi'i. Waqad su'ilah, dan sungguh telah ditanya siapa Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ditanya anis nataini wa salasina mas'alatan. Pertanyaannya itu diajukan kepada Imam Malik ada 32 pertanyaan. Fa'ajaba, maka ternyata menjawab siapa Imam Malik an salasatin hanya 3 pertanyaan. Waqala, dan berkata fil baqi, pada yang tersisa la adri. Bayangkan 32 pertanyaan oleh Imam Malik, coba dijawab 3. Berarti ada 29 kan yang tersisa. Apa yang tersisa? Jawabannya bagaimana Imam Malik? Dari 32 pertanyaan itu yang tersisa dijawab la. Aku nggak tahu. Waqala, dan bertanya ya lahu kepada Imam Malik siapa as-sa'il, penanya tadi ya. Imam Malik ditanyai oleh orang itu, Imam, wa ma naqulu nasi, wa ma, dan itu sesuatu apa itu naqulu, wa ma, dan sesuatu apa naqulu yang akan kami katakan linnasi kepada orang banyak. Kalau pertanyaan saya Malik, Imam Malik, kalau pertanyaan saya 33 itu yang jenengan jawab itu cuma 3, yang 29 panjenengan jawab la adri, aku tidak tahu. Apa yang harus saya katakan kepada orang-orang ketika Imam Malik tidak mampu atau mengatakan la adri terhadap yang 29 yang tidak diberikan jawaban, tapi diberikan jawaban cuma la adri. Apa yang harus aku katakan ketika panjenengan menjawab dengan la adri? Ya sudah, faqala. Jadi bagaimana? Aku harus menjawab bagaimana kepada orang-orang ketika yang 29 itu panjenengan tidak menjawabnya? Faqala, maka kemudian dawuh Imam Malik, kul, katakanlah lahum kepada orang banyak. Qala, maka dawuh Imam Malik bilang kepada mereka, qala Malik la adri. Ini riwayat, itu namanya jumlah riwayat ya, jumlah kisah ya. Kul, katakan lahum kepada orang banyak bahwa qala Malik la adri, bahwa Imam Malik berkata la adri. Dari yang 29 yang belum dijawab itu jawabannya, bilang kepada orang-orang jawabannya la adri, aku tidak tahu. Masya Allah. Wa'idun, dan juga ini juga argumentasi ini ya, ijabatu kulli sa'ilin jahlun wa dhararun. Boleh jadi bahwa adapun jawaban
pada setiap penanya itu jalur sebuah kebodohan, wa dhararun, dan kemudorotan, kedaruratan, sesuatu yang berisiko. Menjawab pada setiap pertanyaan itu bodoh dan sesuatu yang berisiko. Kenapa? Yakunu sa'il, kadang-kadang ada siapa as-sa'ilu, penanya itu muta'annitan, orang yang tidak, ya, orang yang tidak mempunyai akal yang bagus, orang yang tulas, orang yang banyak maksiat, orang yang banyak salah berpikirnya. Ya. Kalau diberi jawaban ini bahaya kepada orang ini, karena la yastahiqu, tidak berhak. La yastahiqu, maka tidak berhak. Siapa as-sa'il yang berhak, jawaban akan jawab. Kenapa? Karena begini, waqad takunu, kadang-kadang ada apa al-mas'alatu, satu pertanyaan, allati sa'ala anha, allati yang sa'ala, yang telah bertanya siapa sa'il, anha akan masalah atau pertanyaan, itulah taliku, tiadalah layak, tidaklah pas dia masalah bi kepada sa'il, di annahu, karena sa'il itu la yuf'afhama, la yufhimuha, tidak memahami ya sa'il akan. Boleh jadi pertanyaan yang ditanyakan oleh si sa'il itu tidaklah layak, tidak pas, tidak cocok. Ketika nanti dijawab pertanyaan itu justru nggak paham. Satu misal bertanya tentang orang yang masih bodoh, orang awam kok bertanya di mana Allah, bagaimana bentuknya Allah. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu nggak usah dijawab itu. Ya, itu pertanyaan yang tidak layak untuk diberikan jawaban, karena andai kan diberikan jawaban pun tidak paham penanya kepada persoalan itu, justru ini membahayakan akan akidah. Wala yutiku, dan tidak kuat apa makrifatuha, yaitu pengetahuannya akan pertanyaan. Nah ini yang dikhawatirkan, fatawaqqa'uhu, tawaqqa'a yatawaqqa'u, fatawaqqa'uhu, akan terjerembab, akan jatuh akan sa'il fil hayrati, ada di dalam kebingungan, awil ingkari, atau kemungkaran. Ini kalau dijawab ini nanti bisa-bisa ini bingung, bisa-bisa gila. Maka orang-orang yang tidak semua guru murid, guru itu harus memberikan jawaban kepada murid-murid. Kalau memang membahayakan kepada murid-muridnya, jangan sampai diberikan jawaban. Karena ini bukan menjadi semakin baik ini ketika diberikan jawaban, boleh jadi ini membuat ingkar kepada orang. Bingung, ingkar, ya. Ini membahayakan ya. Jangan berikan tugas yang tidak mampu memberikan jawaban. Murid disuruh wiritan tapi nggak dijelaskan lagi. Ya. Ini bahaya. Ya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh telah dawuh siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tu'tul hikmata ghaira ahli. La tu'tu, jangan kamu sekalian mendatangkan al hikmata, akan hikmah, ghaira ahliya, kepada orang yang bukan ahli hikmah. Wa tatrimuha, sehingga kamu menjadikan tersesat akan hikmah. Wala tamna'u, dan jangan pula kamu mencegahu akan hikmah, ahliha, akan orang yang ahli hikmah, fatadlimuhum, sehingga kamu sekalian itu bisa menyesatkan kepada. Jadi jangan memberikan ilmu hikmah, ilmu tasawuf kepada orang yang belum cukup mampu untuk menerimanya. Bicara masalah apa namanya, menyatu fana, bako, ya, terus kulul, itu jangan dijelaskan mereka. Hikmah-hikmah itu yang bukan ahlinya. Justru kalau itu nanti yang terjadi justru menyesatkan. Tapi begitu juga jangan kamu melarang
ya terhadap ilmu hikmah kepada orang yang punya keahlian. Sebab boleh jadi kalau kamu melarang itu, kalian sekalian sama dengan menyesatkan kepada mereka. Ya, jangan sampai. Wa fi dzalika, dalam kaitannya dengan itu, yaqulu dawuh siapa asyair penyair, saat tumu ilmi andawil jahli taqati wala unsyirud darran nafisa 'alal hukmi wa in qaddarallahul karimu bi lutfihi wa laqitu ahlan lil ulumi walil hikami wa laqaitu ahlan lil ulumi walil hikami fadzaltu ulumi wastafattu ulumahum wa illa fa mahzunun ladayya wa muqtatamu faman manahal juhala ilman adha'ahu faman mana'al mustawzibina faqad talab. Saat tumu ilmi, aku akan menyimpan ilmi akan ilmuku, andawil jahli kepada orang-orang bodoh, tokoti dengan sekuat, ya, dengan sekuasa, dengan sekuatku. Jadi aku akan rahasiakan ilmu-ilmu tasawuf ini kepada orang bodoh. Ketika aku menjelaskan tahallul, aku nggak mau audienku itu ada orang-orang awam. Akan kusimpan ilmu-ilmu yang ini. Ketika aku sudah makom ma'rifah, aku tidak akan pernah ceritakan. Akan aku simpan peristiwa-peristiwa spiritual yang aku alami, tidak akan aku ceritakan kepada orang bodoh. Walaupun syiru, dan aku tiada akan menyebarkan ad-durra an-nafisa, intan yang indah, alal bumi, kepada anak sapi, artinya kepada orang awam. Fa in qaddarallahul karim bi lutfi, fa in qaddara, maka jika telah memberikan kekuatan siapa Allahul karim, Allah yang maha mulia, bi lutfi, dengan kasih sayang, wala qaitu, pasti aku akan bertemu, kalau memang Allah menguatkan dengan kasih sayang, wala qaitu, pasti aku akan bertemu ahlan, orang yang ahli lil ulumi, orang yang ahli ilmu, walil hikami, dan orang yang ahli hikmah. Badzaltu ulumi, aku berikan ulumi akan ilmu-ilmuku, wastafattu, dan aku ambil faedahnya, ulumahum, ilmu mereka. Aku dermakan ilmuku, aku ambil manfaat ilmu mereka. Wa illa, kalau tidak, famahzunun ladayya, maka akan disimpan di gudang ladayya milikku, wa muqtatamun, dan akan disimpan. Faman, barang siapa, manaha, yang telah memberikan al-juhala ilman adha'ahu, barang siapa yang telah memberikan al-juhala kepada orang-orang bodoh ilman, akan sebuah ilmu, adha'ahu, pasti akan menyia-nyiakan. Ya juhalu akan, karena orang bodoh tidak ngerti bagaimana cara, walaupun diberikan jawaban dia juga tidak ngerti. Andai kan dia melakukan, dia juga salah, bisa sesat. Tapi waman mana, dan barang siapa yang mencegah, siapa man al-mustaujibina, kepada orang yang berhak untuk menerima, faqad dzalama, maka sungguh telah melakukan kezaliman ketika mencegah kepada orang-orang yang berhak untuk menerima daripada ilmu. Wa qala, dan dawuh siapa Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali, hadisin nas, maka itu hadis, bicara kamu annasa kepada orang, biqadri ma, sesuai dengan kemampuan, biqadri, dengan kemampuan,
biqadri ma yafhamuna, sesuai kemampuan yang mereka pahami. Kalau kamu ngomong itu jangan gelacor, tak mau lihat audienmu itu kelasnya itu kelas wow. Kok bisa retorika kamu itu walah daki kayak gitu. Sesuaikan omongan kamu, pembahasan kamu. Sesuaikan dengan audien. Jangan di depan audien awam kamu bicara tasawuf, orang yang nggak ngerti sama sekali. Jangan kamu bicara tasawuf kelas tinggi kalau audiennya awam. Iya, tasawuf ajaran bagaimana menjadi orang ikhlas, bagaimana mencari harta benda yang halal. Begitu saja. Jangan bicara yang muluk-muluk tinggi-tinggi, apalagi bicara filsafat loh. Hadisin nas bi qadri ma yafhamuna, sesuai dengan kadar pemahaman. Aturiduna, apakah kamu ingin ayyukadzziba, berbohong Allah kepada Allah wa rasulahu dan rasul. Kamu jangan-jangan bahaya itu kalau kamu bercerita tentang apa sesuatu yang belum mampu ya terima, nanti justru akan menimbulkan keraguan-keraguan pada diri orang-orang awam itu. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan lil Junaid, bagi Syekh Junaid radhiyallahu, yas'aluka rajulan, telah bertanya kepada kamu siapa rajulan itu adalah. Waktu jibu, maka kemudian menjawab siapa engkau ada terhadap laki-laki. Bikhilafima, yang berbeda dengan jawaban matujibu, dengan jawabanmu bihi terhadap mahada kepada. Ini baru hebat. Jadi ketika ada dua orang yang bertanya kepadaku, kalau jawab itu juga harus berbeda. Oh, kalau ini orangnya ilmiah, mampu memahami apa yang saya utarakan, yang saya katakan. Tapi begitu yang satunya dengan pertanyaan yang sama, maka kamu harus pinter menjawab dengan bahasa sesuai dengan biqadri uqulihim, dengan kadar kemampuan. Seperti dikatakan oleh Junaid. Jadi ketika ada dua orang penanya, beliau menjawab dengan cara itu. Nah, jawaban itu berbeda. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan kadar kemampuan daripada penanya. Jadi kalau penanya yang satu misal pertanyaannya, maka jawabannya boleh berbeda. Disesuaikan dengan apa? Audien penanya itu. Wa qala maka dawuh sajun al-jawabu ala qadri sa'il. Jawaban itu al-jawabu, adapun jawaban itu ala qadri sa'il, sesuai dengan kadar penanya. Kalau yang nanya itu orang nggak sekolah, nggak pernah mondok, ya kamu jawabnya sederhana saja. Nggak usah daki dengan bahasa ilmiah, dengan retorika tinggi, dengan kajian usul fiqh, dengan filsafat macam-macam, kita hapus. Maka itu Nabi Muhammad SAW bersabda, umirna an tuqatiban nasa ala qadri uqulihim. Jadi diperintah, ternyata umirna, diperintah siapa kita, an tuqatiba, agar supaya kita bisa ngomong an-nasa kepada orang ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar akal. Banyak di YouTuber itu, ya Allah, kita itu audien kita itu orang awam, bahasanya bahasa ya. Gak usah, walaupun Anda ahli fikih, ahli usul fikih, gak usah dengan bahasa-bahasa sulit. Kalau toh Anda itu menyampaikan satu misal kajian tentang usul fikih, tentang filsafat, gak masalah. Kalau Anda mampu dan bisa dengan menyederhanakan bahasa Anda, sehingga orang awam yang sangat awam bisa memahami apa yang Anda maksud. Karena yang dimaksudkan dengan jawaban dan komunikasi itu lebih kepada apa? Kontennya apa, maksud dan tujuan, itu yang paling tersampainya, ya, tersampainya apa yang mau disampaikan daripada pembicara itu. Wa qala, dan dawuh sebarajulun li ba'dil ulama, terhadap sebagian ulama, wa qad sa'alahu, dan sungguh telah menanyakan kepada ulama,
Falam yujibhu, dan tidak menjawab siapa ulama kepada ama alim. Ada seorang rajul, ya, waqala rajul li ba'dil ulama, datang kepada sebagian orang berkata, waqala rajul li ba'dil ulama. Jadi ada seorang lelaki berkata kepada sebagian orang. Kemudian bertanya si rajul itu kepada ulama, ternyata falam yujibhu, tidak menjawab ulama kepada rajul. Ditegur ama alim, tidakkah kamu tahu anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW itu telah bersabda, ya Rasul, sabdanya begini, man katama ilman nafi'an uljima yaumal qiyamati bilijamin. Man, barang siapa katama yang menyimpan, ketika ditanya oleh orang nggak mau jawab, apakah tidak kena hukum ini? Ya. Kok orang dianggap bodoh itu, dianggap bodoh ketika ada banyak pertanyaan tidak boleh menjawab itu. Kalau menjawab itu dianggap bodoh, itu apakah tidak bertentangan dengan hadis ini? Man katama ilman, man barang siapa itu katama menyimpan ilman, akan ilmu nafi'an yang bermanfaat, ulzima, nanti akan diberikan kendali seperti kuda itu yang ada kendali. Yaumal qiyamati, di hari kiamat, dijamin dengan kendali minan nari, dari. Tidakkah orang-orang yang enggak menjawab terhadap pertanyaan itu kelak di hari kiamat akan diberi kendali, yang mana kendalinya itu terbuat dari api. Faqala, maka kemudian berkata, menjawab lahu kepada rajul, siapa alim utruk, tinggalkanlah al-lijama, akan kendali itu tinggalkan, wadhab, dan pergilah. Wa in jaa, maka pergilah, utruk, tinggalkan. Sudah kalau gitu tinggalkan, kendali ini tinggalkan. Wadhab, kamu pergi. Wa in jaa, maka jika datang siapa man orang yastahiquhu, yang berhak, siapa man berhak, yang manhu akan itu. Nah ini, kamu pergi, ya tinggalkan. Maka berkata si alim itu, apa tidak sampean itu nggak bayar? Apa tidak sampean itu kategori orang yang menyimpan ilmu? Ya, kok sampean tidak menjawab? Sampean nanti akan dikendali, akan dibuat seperti kuda, ya, dikendali itu dengan kendali dari neraka. Maka kemudian si alim menjawab, utrukil lijam, buang lijam. Wadhab, dan pergilah. Fa'in ja'a, ini fa'in ja'a, maka jika datang man, siapa orang yastahiquhu, yang berhak, ya manhu akan. Kalau ada orang yang memang butuh ilmu, nah ini, wa katamtu, dan kemudian aku menyembunyikan hu akan ilmu, faliyal jam, maka baru lijamlah ni akan ubi, karena katamtu, atau kendalilah aku dengan kendali yang dari neraka ini karena gara-gara aku. Itu ketika yang datang itu orang yang memang punya hak untuk mendapatkan jawaban, untuk mendapatkan ilmu. Lalu kamu itu sudah tahu. Orang yang akan dilijam, orang yang akan dikendali hidungnya seperti kuda itu nanti di hari kiamat dengan menggunakan tampar kendali dari neraka itu, bagi orang yang menyimpan ilmunya, tidak mau mengamalkan ilmunya, tidak mau memberikan ilmunya untuk ditularkan kepada orang yang bodoh, orang-orang yang butuh. Kamu tidak punya hak untuk mendapatkan jawaban ini, kamu sudah bisa. Makanya fa'in ja'a, maka jika datang siapa man orang yastahiquhu, yang berhak. Berhak itu menjadi haknya orang itu, menjadi kewajiban saya untuk memberikan ilmu, kemudian wakatamtuhu, kemudian aku menyembunyikan hu akan ilmu, maka baru falyaljam, maka lijamlah, maka kendalilah hu bihi, dengan lijam. Nah ini yang pertama, pembahasan tentang yaitu argumentasi mengapa orang yang selalu menjawab terhadap seluruh pertanyaan itu dianggap.
Itu alasannya itu tadi, sudah sangat panjang daripada pembahasan. Wa amma wajhu jahlihi fi kaunihi mu'abbiran an kulli ma syahida minal karomat wa ma masala ilaihi minal maqamati wa madzakahu minal anwari wal asrar. Ini apa enak diteruskan apa sampai di sini? Tapi ini memang panjang dan juga tidak bosan audiens untuk ikut ngaji, maka kita sampai cukupkan di sini dulu. Nanti saya buat seri 2. Jadi pada kata mutiara yang 68 ini ada 2 seri, satu seri pertama dan seri kedua. Mudah-mudahan sedih bermanfaat. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.